Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dalam kegiatan belajar. Kita hari ini akan membahas tentang kegiatan ekonomi, yaitu materi pelajaran ekonomi kelas 10. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa silahkan kalian subscribe dan tekan loncengnya ya. Oke lah, kita lanjut saja belajar kita hari ini, yaitu tentang produksi. Kita lihat dulu apa itu pengertian produksi. Produksi adalah kegiatan mencipta atau menambah nilai guna atau manfaat suatu barang. Jadi bisa menciptakan kegunaan atau menambah kegunaan suatu barang. Misalkan saat cangkang telur itu tidak berguna dan hanya menjadi sampah saja, bisa kita ciptakan menjadi karya seni, misalkan menjadi lukisan atau menjadi gantungan kunci. Kalau menambah nilai guna, misalkan batok kelapa yang tadinya hanya digunakan sebagai arang saja, bisa kita manfaatkan, kita gunakan untuk membuat barang-barang kebutuhan rumah tangga, misalkan sendok, mangkok, gelas, dan sebagainya. Itu menambah nilai guna atau menambah manfaat. Bagaimana bisa dipahami pengertian dari produksi? Setelah pengertian produksi, kita lihat faktor-faktor produksi. Yang pertama, kita lihat ada sumber daya manusia atau sumber daya alam. Pada sumber daya alam adalah seluruh hal yang ada di alam itu merupakan faktor dalam menentukan kegiatan produksi. Mulai dari air, udara, pasir, hasil hutan, pertanian, pertambangan, kelautan, seluruhnya itu adalah faktor-faktor pendukung kegiatan produksi. Kemudian yang kedua, kita lihat ada tenaga kerja atau sumber daya manusia. Ini adalah faktor yang melakukan kegiatan produksi atau orang yang melakukan kegiatan produksi. Kemudian yang ketiga ada modal. Modal itu adalah faktor pendukung untuk melakukan kegiatan produksi agar berjalan dengan lancar. Selanjutnya, yang keempat, kita lihat ada keahlian tenaga kerja. Jadi selain sumber daya alam atau bahan bakunya ada, tenaga kerjanya ada, modalnya ada, harus ada keahlian yang dimiliki untuk mengelola bahan-bahan produksi agar produksi bisa diperoleh dengan baik. Oke, selanjutnya kita lihat setelah faktor-faktor produksi, kita lihat ada teori perilaku produksi. Apa itu teori perilaku produksi? Kita lihat. Teori perilaku produksi adalah tingkah laku produsen dalam memproduksi barang dan atau jasa yang mengupayakan untuk mencapai efisiensi dalam kegiatan produksi. Jadi bagaimana caranya produsen dalam memproduksi barang dan jasa dengan secara seefisien mungkin dengan biaya yang relatif murah tapi hasil produksi yang bagus. Itu termasuk ke dalam perilaku produsen atau strategi produsen dalam melakukan kegiatan produksi. Oke, selanjutnya kita lihat ada konsep biaya produksi. Biaya produksi adalah segala pengorbanan atau pengeluaran untuk menghasilkan barang dan atau jasa dalam proses produksi. Itu biaya produksi. Jadi segala sesuatu yang dikeluarkan untuk kegiatan produksi itu disebut dengan biaya produksi. Baik untuk membayar upah, untuk membeli bahan baku, untuk membeli bahan bakar dan sebagainya selama berkaitan dengan kegiatan produksi itu disebut dengan biaya produksi. Oke, selanjutnya kita lihat dalam proses produksi dibutuhkan tenaga kerja, bahan dasar, peralatan, dan mesin yang akan menimbulkan biaya.
Itulah maka muncullah biaya produksi. Kita lihat macam-macam biaya produksi atau ada berbagai macam biaya produksi. Yang pertama, kita lihat ada biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap itu adalah biaya yang tidak berubah. Berapapun jumlah produksi yang dibuat, biaya tetap tidak berubah. Contohnya adalah upah tenaga kerja. Upah tenaga kerja itu mengalami perubahan dalam jangka waktu yang panjang, tidak setiap saat berubah. Itu biaya tetap atau fixed cost. Kemudian yang kedua ada biaya variabel atau variable cost. Contoh adalah biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya selalu berubah mengikuti besar kecilnya jumlah produksi yang dilakukan produsen. Jadi, tergantung jumlah berapa yang akan diproduksi. Jadi, biaya variabel akan mengalami perubahan. Contohnya adalah biaya bahan baku atau biaya bahan bakar. Semakin banyak yang diproduksi, maka bahan baku juga semakin banyak. Semakin banyak yang diproduksi, bahan bakar yang digunakan juga semakin banyak. Itulah biaya variabel. Selanjutnya kita lihat yang ketiga ada biaya total rata-rata atau average cost. Yaitu rata-rata biaya total yang dikeluarkan untuk kegiatan produksi. Dirumuskan AC itu adalah average cost sama dengan average fixed cost atau rata-rata biaya tetap ditambah rata-rata variable cost atau biaya variabel. Atau AC itu sama dengan total cost. Karena total cost itu rumusnya AFC ditambah APC. Itu biaya total rata-rata. Selanjutnya kita lihat ada biaya variabel rata-rata atau average variable cost atau APC. Kita lihat APC dirumuskan adalah APC sama dengan variable cost dibagi jumlah barang. Jadi rata-rata variabel atau biaya variabel sama dengan biaya variabel dibagi jumlah barang atau jumlah produksi. Selanjutnya kita yang kelima ada biaya total atau total cost yang disingkat dengan TC atau TC. Dirumuskan TC sama dengan fixed cost atau biaya tetap ditambah biaya variabel. Jadi total cost atau biaya total itu diperoleh dari penjumlahan biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Itulah total biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan produksi. Selanjutnya kita lihat yang keenam ada biaya tetap rata-rata atau average fixed cost atau AFC. Itu diperoleh dari AFC sama dengan biaya tetap dibagi jumlah barang atau jumlah yang diproduksi. Biaya yang dikeluarkan dibagi dengan jumlah barang yang diproduksi. Selanjutnya yang ketujuh ada biaya marginal atau marginal cost. Marginal ini adalah tambahan biaya atau adanya biaya tambahan. Kita lihat rumusnya. Marginal cost atau MC diperoleh dari delta TC. Delta TC ini adalah perubahan biaya total diperoleh dari TC2 dikurangi TC1 atau TC1 dikurangi TC0. Jadi terjadinya perubahan biaya total dibagi perubahan jumlah barang. Delta Q ini diperoleh dari Q2 dikurangi Q1 ya. Jadi inilah macam-macam biaya produksi. Ada biaya tetap, ada biaya variabel, ada biaya total rata-rata, ada biaya variabel rata-rata, ada biaya total, ada biaya tetap rata-rata, dan biaya marginal. Inilah macam-macam biaya produksi. Oke, kita lanjutkan.
Konsep penerimaan. Dalam konsep penerimaan atau sering juga disebut revenue adalah sejumlah uang yang diterima produsen atas penjualan barang atau jasa hasil produksinya. Itulah penerimaan. Jadi penerimaan itu berapa jumlah uang yang diterima dari hasil penjualan barang yang diproduksi. Itu penerimaan. Ya, kita lihat. Besar penerimaan perusahaan akan menentukan laba atau rugi yang dihasilkan sebuah perusahaan tersebut. Semakin besar penerimaan berarti perusahaan itu akan memperoleh keuntungan. Jika penerimaan lebih besar dari biaya, maka dia akan laba. Kalau penerimaan lebih kecil dari biaya, maka dia akan rugi. Itulah konsep penerimaan. Kita lihat. Yang pertama ada penerimaan total atau total revenue, kita singkat TR. Kita singkat menjadi TR. Kita lihat, total revenue adalah seluruh penerimaan produsen dari hasil penjualan barang yang diproduksi. Itu penerimaan total. Jadi, seluruh penerimaan produsen dari hasil penjualan barang yang diproduksi. Selanjutnya dirumuskan TR sama dengan P dikali Q. P ini adalah harga barang dikali jumlah barang atau jumlah produk yang dihasilkan. Jadi harga barang P ini dikali dengan jumlah produk yang dihasilkan. Itulah total revenue atau total penerimaan, yaitu harga barang dikali dengan jumlah produk yang dihasilkan. Selanjutnya kita lihat yang kedua ada penerimaan rata-rata atau average revenue, kita singkat AR. Penerimaan rata-rata adalah penerimaan rata-rata yang diperoleh produsen dari tiap satu unit hasil produksi yang terjual. Kita rumuskan AR sama dengan total revenue atau total penerimaan dibagi jumlah produk yang dibuat. Atau TR itu diperoleh dari harga produk dikali jumlah produk yang dihasilkan. Karena AR sama dengan TR dibagi Q, maka AR itu sama dengan P kali Q dibagi Q. Q dibagi Q ini habis, jadi tinggal P. Jadi AR itu sama dengan harga produk itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga ada penerimaan marginal atau tambahan penerimaan atau marginal revenue. Penerimaan marginal adalah tambahan penerimaan yang disebabkan adanya tambahan jumlah produk yang dijual. Jadi semakin banyak jumlah produk yang dijual, maka penerimaan akan bertambah banyak. Kita lihat rumusnya. Dirumuskan MR atau marginal revenue sama dengan delta TR, perubahan total penerimaan dibagi perubahan jumlah barang yang diproduksi. Itulah tambahan penerimaan atau marginal revenue. Jadi dirumuskan perubahan total penerimaan atau delta TR atau delta total revenue dibagi delta Q atau perubahan jumlah barang yang diproduksi. Selanjutnya kita lihat ada mencari laba maksimum. Laba maksimum, laba atau rugi. Kenapa laba atau rugi? Kalau laba berarti dia penerimaan lebih besar dari biaya. Kalau rugi berarti dia penerimaan lebih kecil dari biaya. Produsen akan berusaha memaksimalkan laba dan meminimalkan kerugian. Dengan demikian, produsen perlu mengetahui konsep atau rugi dalam sebuah perusahaan. Rumus menghitung laba atau rugi diperoleh dari total revenue itu sendiri, harga barang dikali jumlah produk yang dihasilkan. Maka total
biaya TC itu juga diperoleh dari total biaya tetap ditambah total biaya variabel. Sehingga rumus laba atau rugi itu diperoleh dari TR dikurangi TC. TR itu sendiri adalah P kali Q, TC itu sendiri adalah total biaya tetap ditambah total biaya variabel. Jadi, mencari laba atau rugi itu rumusnya TR dikurangi TC. Oke, selanjutnya kita lihat. Yang kedua adalah laba atau maksimum. Produsen harus mencari strategi agar dapat mencapai laba maksimum. Syaratnya, laba maksimum dicapai apabila biaya marginal MC sama dengan penerimaan marginal. Jadi MC sama dengan MR. Jadi laba maksimum itu diperoleh jika pertambahan biaya sama dengan pertambahan penerimaan. MC ini pertambahan biaya marginal cost sama dengan marginal revenue atau pertambahan penerimaan. Artinya, laba maksimum terjadi pada saat kurva MC berpotongan dengan kurva MR. Jadi terjadi perpotongan. Oke, sampai sini materi produksi kita. Untuk kegiatan ekonomi pada materi ini kita hanya membahas produksi. Untuk materi distribusi dan konsumsi kita bahas pada video pembelajaran selanjutnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dukung, subscribe, dan tekan loncengnya agar senantiasa memperoleh notifikasi. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.